Assalamualaikum hai Indonesia. Diakui atau tidak, Redmi Note 10 Pro memang cukup mendominasi smartphone kelas menengah di harga 3 jutaan. Smartphone ini memang menawarkan keseimbangan yang hampir merata di hampir semua bagiannya. Desain premium dan spesifikasi yang bisa diandalkan. Itulah mengapa hingga saat ini Redmi Note 10 Pro cukup sulit untuk dilawan, bahkan di saat smartphone 5G sudah semakin banyak yang berdatangan. Nah, baru-baru ini Xiaomi akhirnya resmi merilis generasi penerusnya, yakni Redmi Note 11 Pro di daratan China. Smartphone ini hadir dengan cukup banyak perubahan baik dari segi tampilan maupun spesifikasi. Nah, pertanyaannya, apakah Redmi Note 11 Pro ini bakal sukses menggantikan dominasi Redmi Note 10 Pro di Indonesia nantinya? Apakah konsumen memang benar-benar perlu upgrade dari Redmi Note 10 Pro ke Redmi Note 11 Pro? Mending mari kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang tampak dulu. Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 11 Pro memiliki bahasa desain yang cukup berbeda. Lebih dulu hadir, Redmi Note 10 Pro tetap meneruskan tradisi yang sudah dimulai sejak Redmi Note 7 Pro, yakni penggunaan back cover berlapis kaca Corning Gorilla Glass. Ini tentu membuatnya tampak dan berasa premium ketika dipegang. Gak hanya itu, tampilannya juga kalem dengan finishing yang fresh dan elegan. Modul kameranya berbentuk persegi panjang membulat dengan dua bagian warna yang berbeda. Terdapat pula aksen warna silver melingkar pada kamera utama yang semakin mempercantik tampilannya. Redmi Note 10 Pro menempatkan sensor fingerprintnya di bagian samping. Berbeda halauan, Redmi Note 11 Pro kini turut serta mengikuti tren saat ini dengan menghadirkan desain datar atau mengotak simetris pada seluruh bagian framenya. Ini tentu saja membuatnya juga berkesan lebih mewah ketika dilihat. Modul kameranya masih memiliki wujud yang mirip dengan generasi sebelumnya, yakni berbentuk persegi panjang membulat namun lebih melebar. Dan masih ada aksen silver pada satu lensa kameranya yang membuat tampilannya semakin estetik. Terdapat pula 3 kamera lagi dan LED flash yang berjajar di bawahnya. Xiaomi mengungkap bahwa back cover ini telah terbuat dari bahan kaca AG atau anti glare, sehingga akan dapat meminimalisasi munculnya bekas sidik jari atau bahkan terbebas darinya. Gripnya pun juga bakal lebih baik. Kaca AG sendiri lebih sering dikaitkan dengan smartphone versi kelas atas karena tampilannya memang relatif lebih kalem, elegan, dengan tetap mempertahankan kesan premium. Redmi Note 11 Pro juga tetap menempatkan sensor fingerprintnya di bagian samping menyatu dengan tombol power. Beralih ke bagian depan, Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 11 Pro kini justru terlihat tampil identik. Spesifikasinya pun juga hampir sama. Seperti yang telah diketahui, Redmi Note 10 Pro menjadi smartphone pertama di jajaran Redmi Note series yang telah mengadopsi panel layar berjenis Super AMOLED. Ini kembali dilanjutkan dengan penggunaan panel yang sama pada Redmi Note 11 Pro. Keduanya ditampilkan dalam gaya yang sama, yakni dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Luasnya pun identik mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+, HDR10+, dan telah sama-sama mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz. Kedua layar ini pun telah diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass generasi kelima. Di sektor ini jelas kedua smartphone ini bakal mampu memberikan pengalaman penggunaan layar yang sama baiknya. Redmi Note 11 Pro memang relatif lebih tampil kekinian dengan bodi mengotaknya. Namun tentu saja ini kembali pada selera masing-masing. Begitu pula ketika bicara persoalan kamera. Justru terdapat sedikit downgrade hardware di sini. Lebih dulu hadir, Redmi Note 10 Pro memiliki total 4 kamera belakang dengan membawa kamera utama beresolusi super besar yakni 108 megapiksel, f1.9 PDAF dengan menggunakan sensor Samsung ISOCELL Bright GM2. Kamera tersebut ditemani oleh 3 kamera lagi yakni kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel, kemudian terdapat telemakro kamera beresolusi 5 megapiksel dan 1 kamera lagi beresolusi 2 megapiksel sebagai depth sensor. Sementara Redmi Note 11 Pro di atas kertas masih mengusung konfigurasi kamera yang menyerupai Redmi Note 10 Pro. Namun kamera belakangnya kini hanya berjumlah 3. Kamera utamanya masih tetap beresolusi 108 megapiksel, f1.9 PDAF dengan menggunakan sensor yang sama yakni Samsung HM2. Kamera ultrawide-nya pun juga tetap beresolusi 8 megapiksel dan masih ada kamera telemakro yang kini resolusinya lebih rendah yakni 2 megapiksel saja. Tak ada lagi kamera depth sensor di sini. Kemudian untuk kebutuhan selfie, di bagian lubang tadi, Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 11 Pro sama-sama mengusung kamera dengan resolusi 16 megapiksel.
Keduanya pun juga sama-sama telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps untuk kamera belakangnya dan 1080p untuk kamera depannya. Meski Redmi Note 10 Pro masih memiliki ekstra kamera depth sensor dan resolusi makro yang lebih tinggi, namun dengan penggunaan hardware kamera utama yang sama, tentu keduanya memiliki potensi yang sama baiknya. Lanjut ke sektor mesin. Nah, di sini kedua smartphone ini memilih jalur yang berbeda. Lebih dulu hadir, Redmi Note 10 Pro lebih mempercayai produk Qualcomm. Smartphone ini menggunakan produk chipset di kelas menengah favorit tahun lalu, yakni Snapdragon 732G. Chipset yang telah terbuat dengan fabrikasi 8 nanometer dan merupakan chipset 4G terbaik di seri 700. Sebagai catatan, konektivitasnya masih terbatas di 4G saja. Redmi Note 10 Pro menghadirkan dua pilihan memori, yakni RAM 6 dan 8GB serta memori internal 64 dan 128GB berjenis UFS 2.2 yang dapat diekspansi melalui microSD. Berbeda halnya dengan Redmi Note 11 Pro yang telah beralih menggunakan chipset yang telah mendukung jaringan 5G. Redmi Note 11 Pro telah diotaki oleh chipset 5G kelas menengah dari MediaTek, yakni Dimensity 920. Prosesor ini telah terbuat dengan fabrikasi 6 nanometer yang tentunya menyajikan performa dan efisiensi daya yang lebih mumpuni. Redmi Note 11 Pro menawarkan sejumlah pilihan memori, yakni RAM 6 dan 8GB serta internal 128 dan 256GB. Cukup jelas untuk urusan performa dan konektivitas, Redmi Note 11 Pro lebih superior di sini. Di sektor daya, lebih dulu hadir Redmi Note 10 Pro dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup besar, yakni 5020 mAh dengan teknologi fast charging berdaya maksimal 33 watt. Sementara Redmi Note 11 Pro tidak hanya dibekali dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar, yakni 5160 mAh, namun teknologi fast chargingnya pun juga lebih cepat berdaya maksimal hingga 67 watt yang sama-sama menggunakan port USB Type-C. Untuk urusan fitur pelengkap, keduanya juga nyaris sama. Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 11 Pro sama-sama telah dibekali dengan dual speaker stereo. Namun Redmi Note 11 Pro punya kelebihan dengan embel-embel JBL di dalamnya. Keduanya pun juga masih dibekali dengan jack audio, NFC, dan ear blaster. Terakhir harga. Redmi Note 10 Pro tentu saja telah hadir resmi di Indonesia. Harga smartphone ini saat ini sudah turun dan dibanderol dengan harga Rp3.499.000 untuk varian 6/64GB dan Rp3.899.000 untuk varian 8/128GB. Sementara Redmi Note 11 Pro masih belum hadir resmi di Indonesia. Xiaomi Indonesia pun juga masih belum mengungkap kapan smartphone ini akan segera hadir resmi di Indonesia. Namun sebagai perbandingan, di China Redmi Note 11 Pro dijual dengan harga promo mulai dari 1.599 yuan atau jika dirupiahkan sekitar 3,5 juta rupiah. Dan berikut adalah daftar lengkapnya. Sebagai catatan, harga tersebut berlaku di China dan kemungkinan harga di Indonesia nanti bisa lebih tinggi lagi. Baiklah, Redmi Note 11 Pro memang berhasil memberikan peningkatan spesifikasi seperti prosesor dengan konektivitas 5G-nya dan kecepatan charging yang 2 kali lebih tinggi. Jika hal tersebut merupakan prioritas, maka upgrade dari Redmi Note 10 Pro ke Redmi Note 11 Pro adalah pilihan yang tepat. Apalagi desainnya juga lebih kekinian. Namun jika konsumen mengharapkan peningkatan spek pada layar, kamera, dan tak menyukai bodi mengotak, serta belum membutuhkan jaringan 5G, maka Redmi Note 10 Pro masih layak untuk dipertahankan. Mending nabung dulu untuk mengincar smartphone di kelas yang lebih tinggi. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Harus upgrade ke Redmi Note 11 Pro atau sudah cukup dengan Redmi Note 10 Pro saja? Tulis di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.